Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dalam majelis ataupun yang dimana saja berada, semoga senantiasa selalu dalam curahan rahmat, berkah, ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Senantiasa diberikan kesehatan, diberikan umur, diberikan kelapangan rezeki, kelancaran dalam setiap urusannya, dimudahkan urusannya, diberi ketenangan dan keamanan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Allah ya robbal alamin. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana saja berada, alhamdulillah pada malam hari ini kita berada di malam Jum'ah Sayyidul Ayyam, dan malam Jumatnya juga di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa ini ada catatan malam Kliwon. Nah, ini biasanya kita di dalam majelis suka mengadakan acara khusus. Sebenarnya nggak khusus ya, cuma sekedar untuk mengingatkan bahwa kita jangan sampai putus atau lupa dengan tali sejarah daripada orang-orang tua kita terdahulu. Apa-apa yang sudah diajarkan oleh orang-orang tua kita terdahulu itu banyak yang baik, yang harus juga kita menjaga dan melestarikannya, ya termasuk di dalam majelis atau perguruan Nur Muhammad ini senantiasa juga memperhatikan hal-hal seperti itu. Nah, sahabat muslim di mana saja berada, sekarang ini kita sedang berada di pusat ya, perguruan atau paguron Nur Muhammad di wilayah Keramat Jati, Jakarta Timur. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kita sama-sama untuk melanjutkan bermuhasabah diri, sama-sama untuk mengintrospeksi diri. Sebab sebagaimana yang diingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran, kita selalu diwajibkan, diharuskan untuk mengintrospeksi diri kita. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Jadi orang-orang yang beriman itu adalah selalu untuk saling mengingatkan, baik di dalam kesabaran ataupun di dalam kebenaran. Sahabat muslim di mana saja yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan malam hari ini saya ingin tetap melanjutkan kita sama-sama bertafakur, sama-sama kita merenungi tentang hikmah-hikmah, tentang keistimewaan-keistimewaan, tentang sesuatu yang sangat-sangat luar biasa, dahsyat ya, yang ada di dalam perintah atau kewajiban daripada ibadah sholat. Jadi sholat yang diwajibkan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi rukun Islam dan bahkan menjadi wajibnya syariat untuk dilaksanakan, yang tidak boleh ditinggalkan, ternyata memiliki sebuah rahasia-rahasia yang banyak dan rahasia-rahasia yang besar. Yang ini perlu kita gali guna untuk membangkitkan semangat ibadah kita, sholat kita, dan juga mengambil manfaat yang terkandung di dalamnya, tentu guna untuk kehidupan kita di dunia ini dan juga untuk kehidupan kita di akhirat kelak nantinya. Amin. Amin. Ya robbal alamin. Alhamdulillah pada malam hari ini saya didampingi oleh sahabat, yaitu Mas Sobirin. Alhamdulillah sudah mau mendampingi pada malam hari ini. Sama-sama kita bertafakur, kita bermuhasabah diri. Mudah-mudahan Allah mencurahkan rahmat dan berkahnya pada malam hari ini kepada kita semuanya, dan juga sahabat-sahabat yang lain yang dimana saja berada, yang ikut menyaksikan atau menyimak daripada acara ini. Mudah-mudahan oleh Allah dicurahkan pula kebaikan yang ada di dalamnya.
Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan-kesempatan yang lalu saya sudah menyampaikan beberapa keistimewaan-keistimewaan yang ada di dalam sholat. Yang pertama, sholat memang memiliki sebuah keistimewaan yang khususiyah dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, saya sudah sampaikan bahwa sholat memberikan manfaat efek dalam kehidupan fisik kita, mental kita, hati kita, pikiran, dan bahkan jasmaniah kita. Dan itu sangat diperlukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau badan tidak sehat, ya gimana kita akan bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah yang sedemikian banyaknya. Nah, itu, maka perlulah kita selalu dalam keadaan sehat. Dan itu ada hikmahnya di dalam sholat. Seperti itu. Pada kesempatan yang lalu saya beri judul pada video yang berjudul reformasi tentang sholat. Kenapa saya kasih judul reformasi? Ya karena selama ini pemahaman sholat kita itu selalu tidak ada progresnya. Itu pemahaman sholatnya sekedar hanya sholat, memenuhi kewajiban, kemudian mengharapkan sorga. Nah, ini itu nggak salah, tapi nggak ada progres, tidak ada nggak ada perkembangan. Padahal sholat itu kalau dikaji nggak ada habis-habisnya. Bahkan materi sholat ini nggak selesai. Tapi insya Allah pada malam hari ini saya sementara akan menuntaskan pada season ini tentang kajian mengenai bab sholat atau hal sholat atau hikmah sholat. Saya tidak membahas dari fikih karena saya nggak ahli fikih. Cuma saya hanya lebih suka merenungi, mentafakurkan apa yang ada di dalam Islam itu atau di dalam Al-Quran atau hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi kepada Mas Wirin saya ucapkan jazakumullah khairan kasiron yang pada malam hari ini sudah bersedia mendampingi kita sama-sama bertafakur pada malam Jumat Kliwon ini. Yang lain mungkin belum pada hadir karena banyak di kesibukannya atau juga ada kabar yang ada yang kurang sehat ya. Yang mudah-mudahan sama Allah yang kurang sehat disehatkan, dicabut penyakitnya, disembuhkan. Yang lagi sibuk yang mudah-mudahan senantiasa diberi kelancaran. Amin. Nah, mudah-mudahan nanti pada kesempatan yang lain kita bisa sama-sama kembali berkumpul, sama-sama bermuhasabah diri, sama-sama kita saling memperbaiki diri. Sahabat-sahabat muslim di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan ini ya, saya akan melanjutkan. Setelah saya kemarin juga membahas bahwa sholat itu memberikan maksud dan tujuan untuk meningkatkan tali ukhuwah Islamiyah. Itu. Dan kedua, sholat juga mengajarkan bahwa kita itu agak bersikap baik kepada sesama umat manusia dan bahkan kepada makhluk hidup yang lain. Nah, pada malam hari ini ternyata juga sholat memiliki sebuah maksud dan tujuan yang sangat-sangat luar biasa. Sangat-sangat dahsyat kalau kita renungkan. Kalau kita mau menghayati, tapi kalau sekedar hanya baca, dipikirin sebentar ya nggak nyangkut di pikiran kita dan nggak akan nyangkut ke dalam rasa kita, karena di dalam diri kita bukan hanya ada pikiran, apalah takilun, tapi ada juga yang namanya yasurun, rasa, gitu. Maka di amal Quran ditegur kalau manusia itu tidak menggunakan akal pikirannya dan tidak menggunakan rasanya, itu bukan manusia, bahkan mereka itu seperti binatang ternak, balhum adol, bahkan lebih jelek dari binatang ternak. Kenapa? Karena kalau binatang itu nggak ada pikiran dan nggak ada rasa, beda sama manusia. Manusia diberikan pikiran dan rasa, sehingga apa-apa yang dilakukan nggak cukup kita baca, tapi harus kita renungkan agar menyerap ke dalam pikiran kita sehingga mengeluarkan butiran-butiran hikmah, butiran-butiran pelajaran-pelajaran yang istimewa. Dan juga menimbulkan rasa ke dalam diri kita, efek rasa dalam diri kita. Nah, yang salah satu yang paling sangat-sangat besar di dalam pelajaran sholat itu ternyata mengandung rahasia yang akan membuka, menghubungkan kita dengan tabir rahasia segala yang ada di dalam misteri alam semesta ini. Ini sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mewajibkan sholat itu bukan sekedar wajib untuk mengurung kita atau mungkin menghukum kita atau membebani kita, membuang-buang waktu. Bukan, ternyata di situ Allah menggiring kita untuk agar kita memiliki sebuah konektif, nggak nyambung dengan rahasia-rahasia yang ada di alam semesta ini, yang dimana tempat kita hidup, tempat kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita membutuhkan kekuatan yang ada di alam itu, karena kita hidup ini dari kekuatan alam. Tanpa alam ya nggak jadi kita. Kita berasal dari alam, dari tanah,
kita tumbuh dari makanan, air, udara, dari alam semuanya. Dan itu Allah tekankan, Allah giring kita ke sana. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lebih jelas lagi adalah sementara kita simak daripada Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 103 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Shadaqallahul azim. Ini kalimat terakhir di dalam surah An-Nisa ayat 103. Inna sholata, dan sesungguhnya sholat ala atas kanat adalah inna sholata kanat ala, sesungguhnya sholat adalah atas al mu'minina, orang-orang yang beriman, kitaban, sudah tertulis, sudah tertetapkan, sudah ditentukan, mauqutan, waktu pelaksanaannya. Artinya waktu pelaksanaan sholat bagi orang-orang yang beriman sudah ditetapkan waktunya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya melaksanakan sholat tidak mau semau kita. Kapan aja kita mau sholat nggak bisa. Sholat fardu ya nggak bisa. Sholat sunnah ya silakan. Ada beberapa waktu memang yang nggak boleh, seperti matahari terbit dan matahari terbenam, itu nggak boleh 2 waktu dilaksanakan sholat. Sholat sunnah sekalipun nggak boleh seperti itu. Maka sholat wajib nggak bisa semau kita. Ada ketentuannya, ada tata cara pelaksanaan yang nggak bisa kita sembarangin seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya ternyata punya maksud rahasia yang besar di balik itu. Masya Allah, kalau kita teliti itu rahasianya dahsyat itu. Kita kan cuma buang waktu, buang-buang waktu, kita jadi terikat, kita jadi terkurung. Kan begitu, Mas? Kita merasakan begitu. Wah, ini udah sholat zuhur, wah, ini udah sholat asar. Wah, kita padahal sebenarnya nggak begitu. Kalau kita renungkan ternyata Allah tuh memang punya maksud tertentu membuat ketentuan waktu yang seperti itu. Nah, ini. Dan bahkan waktunya kalau kita laksanakan semua kita, itu dalam hadis nggak sah sholat kita. Itu. Man amila laisa bi amrina fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal tanpa dengan perintah kami, nggak diterima. Fala yuqbal, nggak diterima. Tertolak, tidak diterima. Gitu. Wah, itu. Rasul menjelaskan seperti itu. Artinya begitu sangat kuat ketentuan tentang waktu sholat itu. Kenapa? Waktu sholat itu membuat kita merasa terkurung lah. Kita kadang-kadang merasa macam-macam pikiran negatif kita. Padahal ternyata situ banyak pikiran-pikiran positif, maksud-maksud positif yang sedang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun tidak dijelaskan secara detail di dalam Al-Quran dan hadis ya, karena Al-Quran itu mewakili garis-garis besarnya. Kalau semuanya ditulis di Al-Quran atau diwahyukan, ya isi Al-Quran seisi langit dan bumi. Nah itu. Ini cuma pokok-pokoknya aja, maka itu aja udah tebalnya bukan main ya kan, kita ngapalin aja udah berat ya kan. Nah itu sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana saja berada, mudah-mudahan kita senantiasa dibukakan pikiran-pikiran hati kita untuk mau mentafakurkan, merenungi daripada pelajaran-pelajaran yang ada di dalam Al-Quran, yang ada di dalam syariat Islam. Dan jangan kita berpikir negatif, berpikirlah positif, karena apa yang ditentukan Allah itu punya maksud baik yang kita tidak tahu. Allahu a'lam, Allah lebih tahu. Antum la ta'lamun, kamu nggak tahu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatwidi rahimakumullah. Nah, lebih jelas lagi kita bisa simak dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an dijelaskan, yaitu dalam surah Al-Isra ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Innal qur'ana fajri kana mashhuda. Shadaqallahul azim. Aqimi sholat, laksanakan sholat, tegakkan sholat, lakukan sholat. Liduluki syamsi, itu. Liduluki syamsi, itu. Saat matahari tergelincir, itu. Ila ghasaqil lail, hingga malam telah gelap. Wa qur'anal fajri, dan laksanakan sholat di waktu subuh fajar.
Innal Qur'anal fajri kana masyahuda. Sesungguhnya pelaksanaan sholat di waktu subuh itu memiliki sebuah kedahsyatan, disaksikan para malaikat. Artinya ada sesuatu yang dahsyat. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada. Jadi Allah sudah tetapkan waktunya. Gitu. Yaitu dari liduluki syamsi. Dari matahari mulai tergelincir. Ini lebih jelas lagi di waktu Zuhur dan Asar. Kenapa Allah menetapkan sholat itu menunggu dulu kisamsi? Matahari itu tergelincir di posisinya. Artinya apa sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Bahwa waktu pelaksanaan sholat, ketetapan pelaksanaan sholat itu bergantung dengan hukum alam. Hukum perputaran matahari, bumi dan bulan. Sama artinya seperti itu. Jadi tergantung samsi. Itu tergantung matahari dan bumi yang mengelilingi matahari dan bulan yang mengelilingi bumi. Tuh bayangkan coba. Artinya apa? Kenapa Allah menghubungkan kewajiban sholat seperti itu? Padahal kan ya, kalanya untuk kepada Allah mah ya bebas-bebas aja ya kan harusnya. Tapi tidak demikian Allah menetapkan. Harus mengikuti liduluki syamsi. Itu. Kenapa? Ternyata kalau kita mau teliti, ya, kita mau ya, mendalami, ya, ternyata ada rahasia yang besar dalam peristiwa duluki syamsi wa ghasaqil lail. Itu ada peristiwa besar di dalamnya. Jadi bukan hal yang apa ya? Yang sekedar hanya yang ngengurung waktu kita gitu. Ternyata dalam peristiwa itu ada sesuatu yang sangat memiliki sebuah manfaat besar secara lahiriah dalam kehidupan kita. Jadi sholat itu bukan hanya memiliki manfaat ukhrawi, tapi juga memiliki manfaat duniawi. Gitu. Kalau kita teliti atau kita hayatin, kalau saya berdasarkan penghayatan, ya artinya berdasarkan penghayatan ketika saya sholat di waktu matahari, di saat-saat waktu-waktu yang sudah ditentukan, itu saya hayatin, saya rasakan, tuh saya nikmatin, gitu. Seperti itu. Jadi bukan berdasarkan keterangan kitab, saya lebih banyak mengajar berdasarkan empiris, berdasarkan pengalaman. Benar dan salahnya Allah alam bisawab, baik buruknya tergantung nanti penilaian para sahabat-sahabat kalian. Ya, kalau ada baiknya silahkan diambil, ya kalau tidak jangan. Tapi saya ingin menyampaikan berdasarkan pengalaman. Jadi kita lebih banyak membahasnya secara pengalaman. Saya nggak membahas kaji buat baca-baca kitab, ya paling sekedar aja hanya untuk memperjelas bahwa ini ada dasarnya, ada dalilnya. Apa yang saya sampaikan, pengalaman yang saya lakukan itu, uji eksperimen yang saya lakukan itu ada dasarnya, nggak semau-maunya tanpa memiliki pegangan dalil atau dasar. Ada. Nah ternyata di waktu-waktu yang sudah ditetapkan 5 waktu. Nah ini dari waktu Zuhur, Asar, Maghrib, kemudian Isya dan Subuh, 5 waktu. Ternyata 5 waktu memiliki rahasia alam, sahabat-sahabat sekalian. Itu ada rahasia alam yang besar di dalam 5 waktu itu. Artinya apa? Di dalam 5 waktu itu bumi itu mengalami sebuah peristiwa di mana terbukanya pintu antara alam kasar dan alam yang halus. Terbukanya alam jasmaniyah, alam jasad atau alam yang kasar ini, alamnya manusia, hewan, dengan alam-alam yang halus, alam-alam yang di dalamnya berisikan tentang kehidupan malakut. Nah ini, ya ada alam. Jadi dalam kehidupan ini ada 2 alam, ada alam kasar, ada alam halus, zohir wa batin. Nah di waktu 5 waktu itu terjadi tuh proses di mana terbukanya hijab atau mortal, kalau istilah orang-orang bilang, orang-orang supernatural bilang mortal ya, istilah mortal itu pintu di mana jendela terbukanya antara 2 alam tersebut. Seperti itu. Nah, ketika itu terbuka, itu akan terjadi sebuah transformasi atau terjadi sebuah proses penyaluran energi yang bersifat metafisika atau energi yang bersifat halus terjadi di saat-saat itu. Makanya ketika kita sholat di dalam tempat waktu itu akan beda rasanya. Ada gelombang yang kalau kita peka punya rasa itu akan berbeda rasanya ke dalam diri kita. Itu. Asal kita memang di dalam melaksanakannya dalam keadaan kita sesuai dengan
dengan petunjuk dalam keadaan khusyuk. Itu akan terjadi tuh sebuah proses penyerapan, interaksi atau konektif kita. Itu. Nah, mungkin lebih tinggi lagi masuk ke alam ilahiyah, alam lahut, alam ketuhanan atau dimensi ketuhanan. Di saat itu tuh, di 5 waktu itu. Udah ada di 5 waktu itu. Di awal-awal waktu. Kalau sudah lewat jauh, udah tutup lagi dia. Dia cuma sebentar, paling lama 15 menit. Nah, dalam proses itu terjadi sebuah proses fenomena alam yang di dalamnya akan menghasilkan energi-energi yang beragam-ragam, yang itu sangat dibutuhkan oleh insan yang ada di dalam kehidupan dunia. Bahkan bukan hanya insan, bahkan makhluk lain membutuhkan. Kalau kita teliti di saat-saat itu makhluk lain pun ikut juga. Dia ikut-ikut sedang berta'aluh atau sedang beribadah pada saat-saat itu. Tidak hanya manusia, makhluk lain pun kalau teliti di saat-saat waktu itu tuh dia seperti tunduk, tauan. Nah, tunduk kepada Allah dengan suka, bukan dengan terpaksa, dengan tauan. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di mana saja. Jadi ini ada rahasia besar. Ternyata kenapa Allah menentukan 5 waktu itu menjadi wajib? Karena di dalamnya ada rahasia besar tentang rahasia kehidupan di dunia ini, rahasia alam. Nah itu. Nah setiap waktu itu punya kekhasan sendiri-sendiri, punya keistimewaannya masing-masing. Subuh ada keistimewaannya. Fenomena di waktu subuh, fenomena di waktu zuhur itu punya keistimewaan yang berbeda. Begitu juga asar, begitu juga maghrib, begitu juga isya. Seperti itu. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba kita mulai. Ya, jalankan dulu salat yang baik. Sebagaimana yang saya sarankan dalam video yang berjudul Reformasi Salat. Nah, nanti setelah itu baru mulai tuh kita. Itu akan terjadi tuh konektif. Nah, itu akan terjadi penyerapan energi langit. Masya Allah. Energi malakut, energi ilahiyah akan menyerap ke dalam diri kita yang akan memberikan sebuah manfaat yang besar dalam kehidupan kita. Dan bahkan kalau lebih tinggi lagi tingkat konektivitas kita, kekhusyuan kita, itu akan dahsyat itu, subhanallah. Itu ada getaran-getaran yang kita rasakan dalam diri kita di dalam sholat itu beda. Gitu. Semakin tinggi khusyuknya akan semakin besar penyerapannya, sehingga wajar orang yang khusyuk itu kadang-kadang dia mengalami sensasi, saya mengistilahkannya sensasi yang luar biasa. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah sebenarnya rahasia yang ada di dalam ibadah sholat. Jadi sholat menghubungkan kita dengan gerak alam semesta. Jadi sholat itu merupakan gerak kebersamaan dengan alam semesta. Karena alam pada saat itu pun juga sedang tunduk, sedang beribadah, sedang sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga malaikat. Sebagaimana yang tadi diungkapkan di dalam ayat yang saya bacakan. Inna Qur'ana fajri kana mashudan, sesungguhnya pelaksanaan ibadah di saat itu punya keistimewaan, disaksikan oleh para malaikat. Ada pintu malaikat kebuka dengan kita. Dunia alam malaikat itu kebuka. Subhanallah. Jadi malaikat itu nggak sembarangan masuk ke dunia kita, nggak bisa. Ini semuanya ada aturannya, tersistem rapi semuanya itu. Ya, ibaratnya ini YouTube punya sistem yang begitu ketat algoritma lah apa istilahnya. Di langit dan di bumi juga ada sistemnya lebih canggih lagi dibandingkan yang dibuat oleh sistem yang dibuat oleh manusia. Subhanallah. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Allahu akbar. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan Islam memiliki syariat menggiring umatnya untuk bisa menemukan benang-benang merah, mortal atau pintu-pintu rahasia-rahasia yang ada di alam semesta ini. Kalau ternyata kita mau merenungi kenapa Allah harus mewajibkan kita di waktu-waktu itu. Ada apa sih sebenarnya? Padahal kalau Allah mau kan kepadanya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa harus dipadukannya di jam-jam tertentu? Ternyata ada rahasia besar agar umat Islam digiring oleh Allah untuk bisa membuka tabir rahasia alam. Dan orang yang bisa membuka tabir rahasia alam, maka dia akan bisa membuka tabir rahasia Tuhan. Orang yang tidak bisa membuka tabir rahasia alam, jangan pernah mengaku bisa membuka tabir rahasia tentang Tuhan. Bohong besar itu. Karena seseorang yang bisa membuka tabir rahasia Tuhan harus bisa membuka tabir rahasia dirinya, setelah itu bisa membuka tabir rahasia alam, baru kemudian dia akan mulai masuk membuka tabir rahasia tentang Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Salat begitu dahsyatnya, salat begitu sangat Masya Allah, sangat amazing. Kalau kita bisa ikuti sesuai dengan apa yang sudah dituntuni oleh Allah dan Rasulnya, dan kita hayatin, kita khusyuk lah bahasa
agamanya. Seperti itu, sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan ini bisa kita ambil hikmahnya, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan mukjizat-mukjizatnya atau karomah-karomahnya, fadilah-fadilahnya yang terkandung dalam ibadah sholat yang sebenarnya begitu sangat-sangat dahsyat. Tapi kalau nggak terpaksa, jangan, nggak pernah, karena dia nggak akan kebuka itu. Nah, karena jendela itu ada jendela mortal itu nggak hanya di langit, tidak di tubuh kita juga ada mortal, cakra, kalau orang luar bilang menyebutnya cakra. Gitu. Jadi ada pintu-pintu tuh di dalam diri kita itu yang di situ ada rahasia. Nah, di mana kita bisa melihat bisa menghubungkan dengan sesuatu yang astral. Dan itu nggak bisa kita tutup karena kita kembali ke alam astral nantinya. Mau bertahan bagaimanapun kita akan kembali ke sana. Paling nggak 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun deh paling lama kita hidup di alam wujud ini, alam fisik ini. Selebihnya kita akan hidup di alam astral. Ya dari sekarang kita sudah mulai harus belajar merenungi, merasakan dan sebagainya, meresapi. Udah harus seperti itu. Bagi orang-orang yang usia berusia 50 tahun kah? Ya 50 tahun ke atas, ya 5 tahun ke bawah ya maklum. Tapi juga bukan berarti ya, umur itu harus 50 tahun ke atas bisa diambilnya oleh enggak. Nah, bisa aja sebelum umur 50 sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada. Jadi itu yang perlu ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Ada rahasia besar di balik penentuan waktu ibadah sholat. Jadi sholat menggiring kita untuk bisa membuka tabir rahasia diri, tabir rahasia alam, dan ujungnya adalah tabir rahasia Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Makanya oleh karena itu apalagi kalau kita sholatnya itu di alam-alam yang tertentu, itu lebih beda lagi tuh. Subhanallah, mortal itu lebih besar lagi tuh. Itu. Makanya Nabi ketika menentukan masjid itu nggak sembarangan nentuin. Nah, itu dia nunggu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala itu. Baru masuk kota Yastrib dia itu, belum nama Madinah namanya. Jadi dia punya onta namanya Al-Qaswa itu, mau ditahan tuh sama disambut kan dengan meriahnya, mau ditahan sama sahabat-sahabat Ansor. Tapi jangan, biarkan dia. Dia akan menuju ke tempat di mana di situ akan dibangunnya masjid, tempat sujud, tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di satu tempat, di situ baru Al-Qaswa berhenti. Nah, dan dia kemudian berbaring. Nah, disinilah kata Nabi bangun masjid. Ini menentukan masjid juga gak sembarangan kalau kita sejarah Nabi. Nggak asal bikin aja, dia harus betul-betul dilihat itu dari sisi tata ruangnya lah kalau zaman sekarang istilahnya. Karena itu mempengaruhi kualitas nanti ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau masjid sembarang masjid dibikin ya nanti dampaknya juga nggak bagus. Gitu. Ada masjid-masjid yang dibangun dengan motivasi yang jelek, dengan tatanan jelek, akhirnya oleh Allah katanya udah ini aja diganti gitu, seperti itu. Ada di zaman Nabi kisah seperti itu. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian ya yang perlu saya jelaskan pada kesempatan ini, dan selanjutnya menyempurnakan apa yang pernah saya nggak janjikan sih, saya pernah sampaikan itu. Tapi izin dulu ya, minum haus ya. Afwan. Bismillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Nah, tips ini ya, tips tentang bagaimana sholat itu bisa mengarah ke yang namanya khusyuk. Yang namanya ya bagus lah sholatnya benar-benar gitu ya. Nah, ini karena saya ingin melengkapi, karena saya pada sesi ini saya ingin menuntaskan kajian tentang bab sholat, karena saya mau lanjut nanti ke bab yang lain. Apakah itu nanti bab kesehatan, apa nanti itu bab tentang alam semesta, karena itu bidang-bidang yang saya tekunin. Nah itu, saya nggak menekuni di bidang fikih, saya nggak menekuni di bidang tafsir. Saya lebih banyak menekuni di bidang ya yang banyaknya kepada tentang tauhid. Saya kemudian ya tentang kesehatan secara alami ya, secara natural, secara tradisional, kemudian ke penghayatan yang ada dalam faktual dan di alam ini, kehidupan ini. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, mungkin nanti setelah ini selesai saya akan mengarah ke sana. Seperti itu, mungkin nanti di suasana yang lebih bebas ya, nggak terlalu formal seperti ini ya, karena ini memang penyampaiannya lebih mengarah kepada konsep, ini kan masih bersifat konsep ya. Jadi makanya saya dan juga lebih bersifat dalil lah, banyak dalil, makanya ya disesuaikan lah kita punya performance ya, kostum atau tampilan. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di mana saja. Nah, saya akan memberikan beberapa tips yang berhubungan dengan bagaimana agar yang berdasarkan pengalaman, ya, apa yang saya alamin untuk biar kita ini sholatnya ini bisa mengarah kepada sholat yang berkualitas lah, yang baik, yang khusyuk lah di dalam agama. Jelaskan seperti itu. Yang pertama adalah ya kita rapikan wudhu dulu
Ya, wudhu jangan buru-buru, rapikan wudhunya ya. Itu. Jangan terlalu juga ini banget, nanti juga akhirnya kita jadi jenuh ya kan, makan waktu. Yang selesai wudhu, ya kemudian saya niat kita sedikit ini tuh introspeksi ya kan, niatnya apa semua itu kita sedikit mengarah ke hati kita dikit, kita nah itu. Oh, ini ada dorongan pengen sesuatu yang tidak karena Allah, sebaiknya kita butuh banyak-banyak istighfar, banyak-banyak mengucapkan istiazah ya, auzubillahi minasyaitonirrajim boleh, Allahumma ini Allah ini auzubika min qalbi la yakhsau boleh gitu. Pokoknya kita berlindung lah kepada Allah dari gangguan-gangguan. Nah, kemudian setelah itu ya kita sholat mulai ya, gerakan kita ya, diri kita itu mulai kita mantepin ya, arah kiblat udah jelas pasti. Nah, tapi sebelum dimulai itu kiblat kita bayangin dulu. Jadi kiblat tuh memang ada di memori kita. Kalau kiblat kan udah tahu lah, gambar bentuk udah tahu. Usahain kita ada di memori kita. Jadi jangan langsung kita menghadap udah langsung Allah, jangan. Kita masukkan dulu tuh kiblat, bentuk Ka'bah maksud saya, ke dalam memori kita. Nah, itu. Nah, kemudian yang kedua, ini tips ya. Yang pertama, yang kedua, itu tadi yang kedua. Jadi yang pertama rapikan wudhunya ya. Kemudian setelah itu ya wudhu beserta niatnya tuh jadi satu itu. Nah, kemudian yang kedua adalah ketika kita mulai menghadap kiblat, Ka'bah itu kita bayangkan di memori kita. Jadi sampai Ka'bah itu masuk ke dalam memori kita. Artinya apa? Agar biar di kepala kita tuh memang udah nggak ada lagi berisi dengan memori-memori yang lain. Yang ada memorinya yang berhubungan dengan sholat, karena Ka'bah itu merupakan simbol daripada sholat. Nah, seperti itu, simbol ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ketika kita mengucapkan, karena pasti Allah Akbar yang pertama kan, ya nawaitu yalah itu kita baca ya, nawaitu apa usolli apa kita baca seperti biasa. Nah, itu. Ini hanya bagian-bagian yang mana yang ingin saya garis bawahi, bukan berarti yang lain nggak dibaca. Baca, tetap jalani sesuai dengan fikihnya masing-masing ya, karena saya nggak mau ribut lagi gara-gara fikih. Itu udah terlalu kolot menurut saya. Udah zaman udah begitu banyak masih ribut masalah fikih lah, ini itu kelewat, ngedablek menurut saya. Kelewat nggak pakai akal aja menurut saya. Terlalu banyak ego. Nah, baik, jadi silakan mau pakai nawaitu boleh, usolli atau enggak ya itu silakan aja ya. Saya nggak mau terlalu situ. Yang penting itu beberapa trip yang perlu, yang harus yang ingin saya kasih saran. Nah, ketika kita mengangkat, pasti wajib sama nih semuanya. Yang mau pakai usolli, yang nggak pakai usolli pasti sama, pakai Allahu Akbar. Nah, ini kan. Nah, ketika Allahu Akbar, Allah Maha Besar itu. Nah, tips saya, ini biasanya adalah menyangkut ego kita. Karena yang besar itu kan Allah. Ego itu kan merasa besar, merasa hebat. Nah, ketika mengucapkan Allahu Akbar, kalau kita seorang yang berilmu, ketika kita mengucap Allahu Akbar, sadar bahwa kita bodoh. Yang pintar itu cuma Allah. Karena ego Allahu Akbar itu berkaitan dengan ilmu, biasanya dengan apa yang kita miliki pakaian kita. Gitu. Nah, kalau kita seorang yang hartawan, ketika kita Allahu Akbar, kita harus menyadari bahwa kita adalah orang yang fakir, miskin.